Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucapkan kata ini bagi diri kita secara bersama-sama. Tuhan memberkati aku. Katakan sekali lagi, Tuhan memberkati aku. Katakan kepada orang yang mungkin di samping kiri kanan kita, Tuhan memberkatimu. Dan katakan, Tuhan memberkati keluargaku. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan kehidupan kita untuk bersama-sama berada di hadirat Tuhan. Mari kita menaikkan pujian syukur dan sembah kita kepada Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat 1-9 adalah bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum membaca firman ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur. Engkau Bapa kami yang sungguh baik, Allah yang setiawan, yang mengasihi kami. Malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu sehati di dalam doa. Ya Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu, bimbingan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, di dalam kami memahami dengan sungguh, di dalam kami merenungkan akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Berkati kami semua, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami, dan berfirmanlah. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, pembacaan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat 1-9. Berbunyi demikian. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai, istrinya, dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sikhem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu.
Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Amin. Demikian firman Tuhan. Merenungkan bahagian firman Tuhan pada malam hari ini, tema kita adalah diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan pernyataan ini. Kita renungkan pernyataan ini. Apakah kita adalah orang yang diberkati? Sekali lagi, apakah kita adalah orang yang diberkati? Apakah keluarga kita diberkati? Ya dan amin. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan mari kita merenungkan hal yang kedua. Apakah kita adalah orang yang juga menjadi berkat bagi orang lain? Apakah kita menjadi saluran berkat untuk kehidupan di mana kita berada? Tentu tidak hanya keluarga kita, tapi orang-orang di sekeliling kita. Misalnya orang yang membutuhkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan malam ini tentu begitu kita kenal, yaitu tentang pemanggilan Abram. Bagaimana Abram ketika dipanggil oleh Allah. Dikatakan dalam pembacaan kita tadi, ia meninggalkan sanak saudaranya, ia meninggalkan kampung halamannya. Dan menarik lagi bahwa ia tidak tahu kemana Tuhan mengarahkan langkahnya. Adakah tujuan yang akan ditempuh oleh Abram ketika Tuhan memanggil dia? Ternyata tidak. Yang kita dapati dalam pembacaan kita malam ini, Tuhan mengatakan, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Baru akan. Tapi negeri itu bagaimana? Tidak ada gambaran yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram pada saat itu. Tapi Abram meninggalkan semuanya itu. Abram mengikuti panggilan Tuhan. Abram meninggalkan zona nyaman di mana selama ini ia berada bersama dengan keluarganya, keluarga besarnya, kampung halaman yang begitu memberikan kesan yang mendalam bagi dia. Sekali lagi Abram meninggalkan zona nyaman. Namun ada satu hal yang juga Allah tegaskan ketika Abram dipanggil, yaitu bahwa Abram dipanggil dengan janji-janji Tuhan yang akan dinyatakan kepadanya. Salah satu di antaranya adalah Abram menjadi berkat. Abram akan diberkati dan Abram akan menjadi berkat. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang menggerakkan Abram untuk menerima panggilan itu? Apakah oleh karena janji-janji yang Tuhan nyatakan bagi dirinya dan keluarganya? Tentu tidak. Namun yang Abram kedepankan dalam menerima panggilan Tuhan itu adalah imannya. Ia percaya bahwa ada maksud, ada kehendak dan rencana Tuhan ketika ia dipanggil untuk meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarga besarnya, dan ia bersama dengan istrinya
dan ponakannya Lot menuju ke sebuah tempat yang ia sendiri tidak tahu. Dengan iman itu, Abram juga meyakini bahwa janji yang dinyatakan oleh Tuhan bagi dirinya pasti dinyatakan, pasti digenapi. Mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Allah kepada Abram dalam pembacaan kita tadi, bahwa Allah akan memberkati dia dan dia akan menjadi berkat. Tentu saya, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak meragukan apa yang Tuhan janjikan kepada Abram, dan memang itu tergenapi. Abram diberkati tidak hanya dari sisi materi, tidak hanya dari segi keturunan besar, menjadi bangsa yang besar, tapi di dalam keluarga Abram, di dalam keturunan Abram, janji menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendalami lebih dalam histori bagaimana perjalanan kehidupan Abram serta keturunannya adalah sebuah perenungan yang panjang. Tapi satu yang pasti bahwa adalah benar adanya, bahwa Abram adalah pribadi orang yang diberkati oleh Tuhan, dan Abram telah menjadi berkat bagi banyak orang. Apakah juga kita demikian, Bapak Ibu Saudara-saudara? Sejauh mana kita melihat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Tentu tidak hanya dari segi berkat materi, tapi melalui keterampilan, melalui pengetahuan, kehidupan kita seutuhnya. Bagaimana hal ini dapat terimplikasi agar dapat menjadi berkat juga bagi orang lain. Atau jangan-jangan sebaliknya, bahwa kita menahan potensi itu, kita menahan berkat itu hanya untuk diri kita, hanya untuk keluarga kita. Kalau hal ini terjadi, maka itu berarti bahwa sesungguhnya kita tidak menjadi berkat. Sebagai orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat karena kita telah mengalami, kita telah menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kasih Tuhan. Itu wujud berkat Tuhan yang begitu mendalam bagi saudara dan saya, dan bagaimana kasih Tuhan itu juga dapat dinikmati dan dialami oleh orang lain, sehingga dengan demikian kita menggenapi pernyataan ini, kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terpujilah Kristus. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Amin firman-Nya.
Mari kita menaikkan doa syukur. Malam ini kita berdoa. Puji syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, untuk persekutuan sehati dalam doa pada malam hari ini. Tidak hanya sebagai satu jemaatmu, Gereja Toraja Warakas, tapi tentunya juga bagi setiap saudara-saudara kami yang malam ini bersama-sama sehati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menuntun dan mengajar kami, bahwa kami adalah orang-orang pribadi yang Tuhan berkati, sehingga sepatutnya lah kami dapat menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan senantiasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga kami. Tuntun kami senantiasa ya Roh Kudus, berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan bagi kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam masa-masa pemulihan di rumah, atau yang saat ini terbaring di rumah sakit. Kami mohon anugerahkan iman dan pengharapan, dan juga pemulihan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami, para lansia, lanjut usia, dalam menjalani usia-usia indah kehidupan. Anugerahkan juga senantiasa kekuatan kesehatan, sukacita, iman, dan pengharapan di dalam Tuhan, agar dalam menjalani usia-usia indah kehidupan ini mereka sungguh dapat menyaksikan dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa kami yang ada di dalam sorga, bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul soal pekerjaan atau soal kebutuhan-kebutuhan hidup, kami mohon Tuhan, kiranya Engkau menganugerahkan yang terbaik dalam berbagai perjuangan dan dalam berbagai harapan-harapan mereka. Berkati kami Tuhan malam ini dalam waktu istirahat tidur malam kami, dan ampunilah kami kalau pada hari ini sungguh banyak hal yang kami lakukan, katakan, dan pikirkan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami datang berdoa, kami datang bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di surga kami sudah berdoa, dan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah sehati dalam doa pada malam hari ini. Terima kasih untuk kebersama-samaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Mari terus setia sehati dalam doa, menyediakan waktu untuk bersama-sama ada di hadirat Tuhan, karena kita percaya ada kekuatan, ada pemeliharaan, dan firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tetap semangat, salam sehat, shalom, dan bongi melo.